Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kalau pagi ini kita kembali dapat beribadah bersama-sama dan tentunya kita beribadah karena memandang kepada Dia yang mengasihi kita. Biarlah mata kita tertuju kepada Dia yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita, dan biarlah kita beribadah karena kita sungguh mengasihi dan melayani Dia yang sudah mengasihi kita. Pagi ini saya akan berkhotbah perihal pentingnya iman kepada hal-hal rohani, pentingnya iman kepada hal-hal tentang Allah, kepada hal-hal tentang Yesus Kristus sebagaimana telah dituliskan di dalam Alkitab. Bapak Ibu, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan untuk kita menjadi ragu, menjadi bimbang, tetapi Yesus menghendaki supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan firman-Nya. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49 ya. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, sangat penting bagi kita untuk mempercayai hal-hal tentang Tuhan sebagaimana ditulis dalam Alkitab, sekalipun sepertinya itu mustahil untuk terjadi. Sepertinya mustahil ya saudara ya. Sepertinya tidak mungkin. Sepertinya terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Saya memperhatikan bahwa manusia itu rentan terhadap ketidakpercayaan, terutama ketidakpercayaan terhadap berita Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau
kita rentan tidak percaya, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, kita ada dalam bahaya besar. Kenapa? Sebab Allah telah menetapkan bagi kita bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini jalan yang ditetapkan oleh Allah supaya manusia memiliki kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita memiliki masalah dengan kepercayaan, kalau kita cenderung ragu-ragu, cenderung bimbang seperti yang dialami oleh begitu banyak orang berdosa, maka kita ada di dalam bahaya besar. Ingat bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi penting sekali untuk kita benar-benar mempercayai firman Allah. Sekalipun dalam pikiran kita sepertinya itu mustahil, sepertinya itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan, saudara. Mari kita bersyukur pagi ini kalau kita dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang percaya. Saya yakin kalau kita setia beribadah seperti sekarang ini karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita. Kita percaya kepada firman yang memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Kita percaya kepada perkataan Tuhan Yesus supaya kita benar-benar menyangkal diri, memikul salib dan setia mengikut Dia. Bersyukur saudara. Sebab banyak di luar sana orang-orang yang tidak dapat percaya. Yang tidak percaya kepada Yesus dan kita tahu akhir hidup mereka adalah menderita dalam penghukuman kekal. Mari kita komitmen untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Allah yang besar ini. Mari kita memelihara keselamatan dengan takut dan gentar setia mempercayai firman Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang mengatakan itu sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Tetapi melalui firman juga kita percaya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Mari kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, mari kita melihat ke dalam teks ini. Jelas teks ini menceritakan bagaimana para murid ternyata juga mengalami masalah ketidakpercayaan, saudara. Ini murid loh ya. Dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus, dipanggil berdasarkan nama mereka. Simon, ikutlah aku. Matius, ikutlah aku. Mereka dipanggil dengan nama. Tuhan mengenal betul siapa mereka, tetapi ternyata para murid juga mengalami masalah ketidakpercayaan. Nah, berkaitan dengan berita kebangkitan Yesus, maka kita membaca, beberapa minggu ini kita membaca tentang kebangkitan Tuhan. Kita membaca bagaimana para murid cenderung tidak percaya. Justru mereka terkejut ketika memandang Yesus, mereka ragu-ragu. Mereka takut, mereka bimbang. Kita sudah belajar tentang bagaimana beberapa perempuan yang pagi-pagi sekali pada minggu kebangkitan itu mereka datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempah Yesus. Mereka menemukan bahwa ternyata batu penutup itu sudah terguling dan mereka bertemu dengan dua orang malaikat yang mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ingatlah apa yang telah dikatakan kepadamu, bahwa Dia harus menderita, mati dibunuh oleh orang-orang berdosa, tetapi bangkit pada hari yang ketiga." Saking girangnya mereka segera menemui para rasul, menemui para murid, menceritakan tentang apa yang mereka lihat, kubur yang kosong, kemudian bertemu dengan malaikat, mengatakan tentang kebangkitan Yesus, dan bagaimana mereka juga bertemu dengan Yesus. Mereka menganggap perkataan para perempuan ini sebagai omong kosong belaka. Saudara, para murid mengalami persoalan ketidakpercayaan. Susah percaya. Mana mungkin Yesus yang mati menderita sedemikian rupa hidup lagi? Ini masalah.
Nah, kalau mereka terus ada di dalam ketidakpercayaan, ya saya yakin mereka akan binasa, saudara. Kemudian Petrus merespon laporan dari perempuan itu, maka dia segera lari ke kubur. Dan Petrus masuk ke dalam diikuti oleh Yohanes, dan Petrus melihat bahwa kubur itu kosong, dan mereka melihat kain kafan terbaring dengan rapinya di dalam kubur itu, tetapi Petrus juga masih bimbang. Petrus juga masih ragu-ragu. Tuhan sudah memberikan bukti yang jelas tentang kubur kosong, tentang kain lenan yang tertata rapi, saudara ya, karena kebangkitan Yesus. Tapi Simon tetap saja ragu, murid-murid tetap saja bimbang. Kemudian minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang sedang kecewa menuju ke Emmaus. Lalu murid ini segera setelah mengenali Yesus, mereka kembali ke Yerusalem, memberitakan kepada para murid tentang apa yang mereka alami. Itu pun direspon dengan ketidakpercayaan, saudara. Coba baca Markus 16 ayat 12 supaya ini jelas. Markus pasal 16 ayat 12. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Bapak Ibu pernah mengalami soal ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan? Halo? Mosok sih bener? Apa iya ya yang dikatakan Tuhan ini? Saudara, kalau kita tidak ada problem dengan kepercayaan, pasti kita akan setia pada jam-jam doa. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya firman, kita pasti setia melakukan setiap firman yang telah kita sadari, yang telah kita pahami, yang telah kita mengerti untuk kita lakukan. Kenapa seringkali kita tidak melakukan firman? Karena masalah ketidakpercayaan, saudara. Saya melihat bahwa semua persoalan ketidaktaatan itu akarnya pasti ketidakpercayaan. Kalau orang percaya surga itu nyata, pasti dia akan mengejar perkara-perkara rohani. Seandainya saya mengatakan ini ada racun, kalau kamu mau minum ini, setelah kamu mati, nggak lama kamu akan bangkit lagi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Saudara, kalau orang percaya itu racun diminum pasti, karena dia percaya, oh ini pasti aku akan hidup dengan keadaan yang lebih baik. Ini hanya contoh saja. Kalau kita percaya bahwa ketaatan mendatangkan perkenan Allah, ketaatan mendatangkan kehidupan yang menyenangkan Tuhan, pasti kita akan melakukannya. Tapi persoalannya seperti para murid, kita ini seringkali menghadapi masalah ketidakpercayaan. Kadang-kadang sulit sekali kita mengaminkan firman. Nah, kemudian Yesus menampakkan diri kepada Petrus secara pribadi. Yesus memulihkan Petrus, tetapi ketika Petrus juga memberitakan kepada teman-teman murid yang lain, mereka pun juga masih ragu-ragu. Dan sampailah kita pada pasal 24 ayat yang ke-36 sampai 43 ini, saudara-saudara. Ketika malam hari, ketika 2 orang yang dari Emmaus itu kembali ke Yerusalem, mereka sedang membincangkan tentang kebangkitan Yesus. Ketika 2 orang yang pulang dari Emmaus kembali ke Yerusalem ini menceritakan tentang pengalamannya bersama dengan Yesus, tiba-tiba Yesus datang menjumpai mereka di ruangan yang sementara terkunci. Apa yang kita lihat dari kisah di sini? Ternyata mereka juga tidak percaya.
Mereka terkejut karena apa? Karena ketidakpercayaan. Mereka takut karena apa? Karena ketidakpercayaan. Dan mereka menganggap Yesus itu hantu. Saudara, kalau saudara dipikir hantu oleh orang lain, sakit hati enggak, saudara? Ya hantu ini. Ini masalah yang sangat besar, ketidakpercayaan, saudara. Ya, saya bisa memahami sih kalau kita seandainya ada di rumah yang terkunci rapat, ya, tiba-tiba ada sesosok pribadi muncul di tengah-tengah kita, ya pastilah terkejut. Nanti saya jelaskan kenapa orang terkejut, ya, kenapa orang menjadi ragu-ragu. Itu karena alasan ketidakpercayaan. Tapi sungguh luar biasa, Tuhan kita itu adalah Tuhan Juru Selamat yang penuh kasih karunia. Dia penuh belas kasihan. Dia nggak marah loh, saudara, ya, dibilang hantu. Dia nggak marah. Kalau saya pasti gregetan. Tapi dia tidak marah, saudara. Dan dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa, menghibur. Dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian Yesus melakukan hal-hal yang diperlukan, bahkan saya katakan dengan bersusah payah, ya, untuk menuntun para murid ini kepada kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Yesus, bahwa inilah aku bukan yang lain. Inilah aku, percayalah. Yesus memberi bukti-bukti yang tidak dapat dibantah. Tetapi waktu itu belum ada Thomas, ya. Baru minggu berikutnya Yesus menampakkan diri lengkap kepada para murid, termasuk kepada Thomas. Dari kisah ini kita melihat bahwa Yesus menghendaki supaya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Percaya kepada hal-hal rohani seperti yang dituliskan di Alkitab. Percaya soal hal-hal tentang Allah, soal hal-hal tentang Yesus. Percaya kepada semua yang difirmankannya dan kita mau melakukannya, sebab itu benar sekalipun mungkin pikiran kita tidak bisa memahaminya. Sekalipun mungkin kita tergoda dengan berbagai macam godaan untuk tidak mempercayai, untuk ragu, Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya. Dan itu dibuktikan bagaimana Dia menolong para murid, memberikan damai sejahteranya, dan memberikan bukti-bukti yang sangat kuat yang tidak dapat dibantah, supaya olehnya mereka tidak ragu-ragu lagi. Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita mengalami masalah ketidakpercayaan ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, mempercayai segala sesuatu, kita akan menjadi orang-orang yang taat setia mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Seperti pujian terakhir tadi. Bahkan kita rela membayar harga berapapun harganya untuk mengiring Yesus. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus, seorang penganiaya jemaat, seorang yang menentang kekristenan, tetapi karena kepercayaan yang sungguh-sungguh yang diterimanya dari Tuhan, dia mengiring Yesus dari penganiaya menjadi seorang yang teraniaya, dari pembenci menjadi pemberita. Radikal perubahannya. Mari kita mengalami perubahan yang seperti itu, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Baik, saya akan menerangkan sedikit tentang masalah ketidakpercayaan kita, saudara. Kenapa sih sering kali kita diserang dengan ketidakpercayaan? Dengan memperhatikan kisah para murid ini, saudara, ternyata ketidakpercayaan mereka itu disebabkan karena sifat keberdosaan mereka. Karena sifat kejatuhan yang ada dalam kehidupan mereka, itu yang mempengaruhi mereka, itu yang menyebabkan mereka rentan tidak percaya kepada hal-hal rohani. Dan semua kita telah berdosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tahu dari Alkitab bahwa karena dosa kita terpisah dari Allah. Karena dosa mata rohani kita dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga kita tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Kristus. Sehingga seringkali kita tidak dapat percaya kepada hal-hal rohani seperti yang difirmankan di dalam Alkitab.
Kita bisa paham ya, saya yakin kita semua sudah paham betapa lambannya hati murid ini untuk percaya. Petrus dan murid-murid yang lain berkali-kali Yesus telah mengatakan tentang kematian dan kebangkitannya. Tetapi saat digenapi kematian dan kebangkitan Yesus, mereka sulit sekali untuk percaya. Bahkan Yesus mengatakan kepada 2 orang murid ya yang pulang ke Emmaus, Kleopas salah satunya, mengapa hatimu lamban untuk percaya? Saudara, lamban untuk percaya itu sifat dosa, saudara. Bahkan kalau untuk orang yang belum percaya, manusia duniawi, itu bukan hanya lamban, tetapi itu tidak mungkin. Karena manusia duniawi tidak mungkin memahami perkara-perkara rohani. Coba lihat Bapak Ibu di 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Jadi sebenarnya tidak hanya lamban itu untuk para murid, tapi kalau untuk orang yang belum lahir baru benar-benar tidak mungkin. Ya, saya baca untuk kita sekalian 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Firman Allah itu berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dan yang lebih mengejutkan untuk kita ya, apa yang kita baca dari kisah ini. Ketika Yesus menolong mereka untuk percaya, ketika Yesus menunjukkan bukti bahwa dia benar-benar hidup, bahwa dia benar-benar telah bangkit dari kematian, saking senengnya, saking girangnya, mereka juga tidak bisa percaya. Contoh kalau saudara dikasih uang banyak gitu ya, ini uang buat kamu, duit, mosok sih, iya ta, buat saya ta ini. Ini udah lihat Yesus pegang dagingnya, lihat tulangnya, iya bener tah, betul tah ini Yesus, bukankah ini hanya sekedar mimpi kan begitu. Saking senengnya malah menghalangi matanya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ada yang mengalami seperti itu? Sudah menerima sesuatu yang besar tapi masih iya tah, itu kalau orang Malang, iya tah. Kalau orang Jemberan gimana bahasanya? Masa bener sih? Temen tah? Sungguhan tah? Ini yang dialami oleh para murid saudara. Tetapi ada satu hal ekstrim yang lain selain orang itu sulit percaya, hati-hati dengan gampang ditipu saudara. Nah ini persoalan lain. Kita ini tidak mudah percaya. Manusia ya, itu karakternya karena dosa tidak mudah percaya kepada hal-hal rohani, kepada perkara-perkara tentang Allah yang diberitakan dalam Alkitab. Tetapi kalau bukan tentang Alkitab, kita ini seringkali mudah tertipu, itu persoalannya ya. Ya beberapa orang itu lebih cenderung mudah ditipu daripada orang yang lain. Kalau diajak membuka Alkitab, kemudian diskusi Alkitab, ini loh kata firman, kadang sulit percaya. Tapi kalau lihat omongan, kemudian hal-hal yang mungkin menurut kita menakjubkan, tapi tidak datang dari firman, itu kok cik mudahnya percaya gitu loh. Saya melihat di sini bahwa Yesus itu tidak mau kita percaya, tetapi tidak benar-benar mempertimbangkan fakta. Yesus tidak mau. Bapak Ibu, Yesus ingin kita percaya berdasarkan fakta-fakta yang kuat, berdasarkan fakta-fakta yang akurat. Yesus itu selama 40 hari setelah kebangkitannya sampai sebelum Pentakosta, dia berulang kali membuktikan dirinya hidup. Kenapa? Dia mau memberi bukti, saudara. Bahkan di sini jelas dia memberi bukti. Dia masuk ke ruangan dengan pintu yang tertutup.
Dia menawarkan damai sejahteranya sebagaimana biasanya, dia menunjukkan tubuh dan tulangnya, dan dia makan ikan goreng di depan mereka untuk apa? Memberikan bukti-bukti yang sifatnya akurat. Bapak Ibu, kalau percaya Yesus harus benar-benar memahami atau berasal dari Alkitab. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu hanya mendengar berita-berita, kemudian tidak ada bukti akurat, tunggu dulu saudara, belajarlah seperti jemaat di Berea. Setelah mereka mendengar sesuatu, maka mereka akan menyelidikinya di Alkitab. Segala sesuatu diuji berdasarkan firman Tuhan. Ya, sifat dosa itu cenderung membuat kita tidak percaya, bahkan tanpa kelahiran baru kita nggak akan percaya. Tetapi dosa juga menyebabkan manusia ini mudah ditipu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Bayangkan dari semua umat manusia, berapa yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Lebih banyak yang percaya atau yang tertipu, saudara? Halo? Lebih banyak yang tertipu. Bahkan Yesus mengatakan apa? Pada saat kedatanganku nanti, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Hati-hati saudara. Kalau saya membaca mulai dari perjanjian lama, bangsa Israel itu ada konsep rimnan, ya, orang-orang sisa. Dari begitu banyaknya orang Israel, tidak semua masuk ke dalam ke tanah Kanaan. Pada masa Elia hanya 7.000 orang saja yang percaya kepada Allah. Pada saat keluaran dan saat masuk ke tanah perjanjian, dari satu generasi hanya 2 orang aja yang boleh masuk ke sana, saudara. Makanya mari kita waspada. Dosa telah membuat kita rentan tidak percaya, bahkan sama sekali tidak mungkin percaya. Tetapi dosa telah membuat begitu banyak orang tertipu. Saya harus mengatakan bahwa lebih banyak yang mengikuti penyesat daripada yang mengikuti Yesus. Lebih banyak yang mengikuti rasul-rasul palsu daripada yang mengikuti rasul-rasul yang sejati. Paulus saja sampai heran-heran itu di Galatia. Bukankah aku telah menjelaskan dengan sangat terang tentang Injil itu, tentang Yesus itu, tentang kasih karunia itu. Tetapi mengapa kamu begitu mudah ditipu, begitu mudah disesatkan oleh orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran Injil? Maka hati-hati saudara dengan ketidakpercayaan. Amin. Itu sebabnya saya mau menegaskan kembali, kalau kita sekarang percaya itu semua karena anugerah Allah. Coba Efesus 2 ayat 8-9, saya mau membaca ayat ini lagi. Efesus 2 ayat 8 dan ke-9. Mari kita syukuri ini, kita rayakan ini saudara. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ini adalah anugerah yang besar bagi kita. Iman itu adalah anugerah Allah bagi kita. Dia telah menganugerahkan kehidupan yang kekal dengan menganugerahkan kehidupan rohani dan iman kepada Yesus. Ini semua adalah pekerjaan Allah yang besar bagi kita. Itu sebabnya mari kita waspada terhadap bahaya ketidakpercayaan. Kita yang percaya jangan menjadi ragu-ragu lagi, jangan menjadi bimbang lagi, jangan kita tawar-menawar dengan firman Tuhan. Kita yang dulunya taat jangan menjadi tidak taat. Kita yang dulunya setia jangan menjadi tidak setia. Amin. Kita yang dulunya bersemangat berapi-api jangan menjadi loyo, lemah, tak berdaya. Kita harus setia sampai akhir. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Allah. Amin.
Nah, saudara, kembali tentang sifat dosa, ternyata dosa telah membuat pikiran kita itu menjadi tidak bisa percaya kepada perkara-perkara rohani. Coba kita baca ayat yang ke-38, saudara ya. Yesus berkata seperti ini. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Saudara, dikatakan para murid terkejut dan ragu. Ini adalah komentar Tuhan Yesus terhadap sikap para murid. Sampai akhirnya menyebut Yesus sebagai hantu. Saya sebenarnya bisa maklum juga ya kalau mereka terkejut, yaitu lagi karena pikiran kita, aduh ini bukan manusia ini pasti. Kok bisa tiba-tiba masuk ke ruang yang terkunci. Bapak Ibu, kalau misalkan kita yang mengalami itu, kita pun pasti terkejut karena secara logika manusia kan nggak bisa nembus tembok gitu loh, nggak bisa masuk ruangan tanpa pintu yang terbuka. Tetapi mereka tidak hanya sekedar terkejut, tetapi juga ragu-ragu. Saya coba membaca dalam bahasa aslinya, doubt atau ragu-ragu ini saudara, itu dari kata Yunani dialogismos. Dialogismos. Jadi ada sebuah pertentangan pemikiran. Ragu-ragu itu kan ada pertentangan ya, dialogismos. Ini bicara soal pikiran, ini bicara soal nalar. Nalar yang sedang bertentangan, orang ragu itu karena pikiran, saudara. Ya, mau percaya tapi kok sepertinya tidak mungkin tapi kok ya terjadi, itu dialogismos, saudara. Jadi pikiran kita yang berdosa itu membuat kita ragu-ragu tentang hal-hal yang kita jumpai di dalam firman Tuhan. Saudara, memang sekali lagi tadi saya katakan Tuhan memberikan banyak bukti, itu adalah petunjuk bahwa Tuhan tidak mau kita percaya begitu saja. Tetapi jangan sampai karena keraguan-raguan kita menuntut bukti yang berlebihan atas firman Tuhan yang jelas bagi kita. Saya tidak akan berbicara panjang di sini karena ini adalah soal teologis. Nanti saudara kalau ada waktu, saya akan membahas tentang ini. Bagaimana pikiran ini harus benar-benar tunduk kepada apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan dan sudah jelas bagi kita. Kadang kita kan mempertanyakan firman ya. Karena kita bermain logika. Karena kita bermain nalar, saudara ya. Apalagi nalar yang berdosa ini sulit percaya. Kita berdialog, kita berdalih, kita ragu-ragu, kita bimbang. Tetapi jangan sampai kita, saudara, meragukan pernyataan firman Allah yang sudah benar-benar jelas bagi kita. Itu soal pikiran. Makanya kita bertanggung jawab mengendalikan pikiran kita. Kita bertanggung jawab menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Kita harus belajar menyelaraskan pikiran kita dengan firman. Sekalipun kita mungkin benar tapi kita harus sungguh-sungguh percaya. Kita tunduk pada firman. Ini namanya iman yang sejati. Dan memang ini butuh keberanian untuk membayar harga. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, beriman dan menundukkan pikiran kita kepadanya, maka perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita akan menjadi selaras dengan Allah yang telah berfirman bagi kita. Nah, kemudian sifat keberdosaan itu juga mempengaruhi emosi, saudara ya, perasaan kita. Kalau kita membaca dari pasal 23, pasal 24 dari Injil Lukas, kita bisa melihat bagaimana perasaan murid begitu berubah-ubah dengan cepat, dari girang karena mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, kemudian ragu-ragu, kemudian terkejut. Ini ada perubahan yang begitu cepat soal perasaan mereka.
merasa bersemangat tapi tiba-tiba loyo, merasa beriman tapi tiba-tiba ragu-ragu, tiba-tiba bimbang. Mereka senang tetapi malah tidak percaya. Nah, ini persoalan. Saudara, perasaan kita itu seringkali membuat kita tidak percaya pada firman. Dan banyak orang yang seringkali hidup tidak berdasarkan kebenaran firman, tetapi berdasarkan emosinya. Aku pagi ini kok merasa diberkati ya, ibadahnya lain dari biasanya. Aku dijamah oleh Tuhan. Kemudian minggu berikutnya, kok aku rasa kering ya, kebaktiannya kok biasa-biasa saja ya. Apa karena song leadernya kurang gitu ya. Atau karena apa? Kayaknya Tuhan gak hadir di kebaktian itu. Apakah benar Tuhan tidak hadir pada persekutuan kita pagi ini? Enggak kan? Alkitab berkata, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Tuhan berkata apa? Aku menyertai kamu selama-lamanya. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah membiarkan kamu. Karena kebaktian, karena waktu kebaktian kok merasa kok enggak ada gerakan, kok rasanya suam sendiri. Aku enggak diberkati di ibadah ini. Tuhan kok enggak jamah ya. Lalu orang cari di mana dia bisa merasa senang, merasa berapi-api, saudara. Perasaan yang berubah-ubah seringkali membuat kita tidak percaya pada firman. Saat sedih, kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Saat duka cita, kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Saat kita mengalami pergumulan, kita berpikir Tuhan tidak adil. Padahal Alkitab jelas mengatakan Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan itu adil. Tetapi perasaan kita seringkali membuat kita tidak percaya pada firman. Makanya orang kalau doa nggak ada yang nangis, rasanya Tuhan nggak menjamah gitu, saudara. Lalu pendetanya juga begitu, kalau jemaatnya tidak ngomong amin seolah-olah Tuhan tidak memberkati khotbahnya gitu. Iya Pak ya? Ini persoalan yang kita hadapi. Hati-hati dengan keadaan kita yang sudah jatuh dalam, hati-hati dengan pikiran kita yang jatuh dalam dosa. Hati-hati jangan hidup berdasarkan emosi kita. Pikiran kita harus ditaklukkan kepada firman Allah dan jangan emosi kita mempengaruhi atau mengendalikan hidup kita. Mungkin kita merasa tidak bersemangat pagi ini, tapi percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita merasa kok tidak ada hadirat Tuhan, tapi percayalah kita ada di hadirat Tuhan pagi ini. Karena itu firman-Nya, saudara. Bahkan saat engkau sendiri dimanapun juga, engkau merasa kesepian, percayalah bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara kita sungguh-sungguh percaya. Dan Yesus menghendaki bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Jangan bersandar kepada pemikiran kita yang berdosa, tetapi taklukkan pikiran kita kepada firman, kepada Allah. Dan jangan hidup digerakkan oleh emosi kita, tetapi percayalah kepada setiap firman yang dinyatakan kepada kita. Yang terakhir saudara, saya mau mengemukakan bagaimana Yesus itu ingin supaya kita percaya dari apa yang dilakukannya kepada para murid. Saudara, saya melihat ada usaha yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus untuk menolong supaya murid-murid ini percaya, saudara. Setidaknya kita membaca ada 3 hal yang Yesus lakukan supaya murid-murid ini beroleh iman yang teguh. Dan saya berharap apa yang dilakukan Yesus menginspirasi kita, membuat kita mengerti bahwa Yesus juga menghendaki untuk kita selalu percaya. Amin. Selalu percaya. Perhatikan saudara, ketika Yesus melihat keraguan mereka, mengapa kamu terkejut, mengapa kamu ragu-ragu? Yesus tidak membuang waktu, langsung dia menolong murid-murid ini untuk percaya. Dengan cara apa saudara?
Pertama-tama Yesus memberikan damai sejahteranya kepada para murid. Dia berkata, damai sejahtera bagimu. Sebenarnya Yesus bisa saja marah melihat sikap para murid, melihat keterkejutan mereka, dan sikap mereka yang menyangkanya dia itu hantu. Seharusnya dia bisa marah. Tetapi Yesus dengan kasih sayang yang besar, dia memberikan damai sejahtera kepada mereka. Damai sejahtera bagimu. Saudara, di saat-saat pergumulan, di saat-saat ketidakpercayaan, kita membutuhkan damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Dan Yesus tahu itu. Dan dia memberikan damai sejahteranya kepada para murid. Bahkan damai sejahtera itu diberikan dengan murah hati, diberikan dengan limpah. Makanya saat keraguan, saudara datanglah kepada Tuhan untuk menikmati damai sejahtera Allah itu. Lihat saudara, Tuhan itu memberikan damai sejahteranya sekalipun dia tahu bahwa murid-murid ini dikuasai dengan ketidakpercayaan. Yesus tahu bagaimana masa lalu murid-murid ini. Dia tahu bagaimana kecilnya iman para murid ini. Dia tahu bagaimana jengkelinnya para murid ini. Pada waktu di Taman Getsemani seharusnya mereka berdoa bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka justru tertidur. Yesus tahu itu. Yesus tahu persis bagaimana Petrus menyangkal dia, bagaimana para murid lari meninggalkan Yesus saat dia ditangkap, saat dia diadili dan hendak disalibkan. Tetapi sekalipun Yesus tahu masa lalu mereka yang begitu buruk, oleh karena kasih dan kemurahannya, dia memberikan damai sejahtera itu kepada mereka. Pagi ini saya mau meyakinkan kita semua, saudara jangan khawatirkan masa lalumu, karena Yesus telah mengaruniakan iman kepada kita, dan dalam pergumulanmu hari ini juga dia memberikan damai sejahteranya bagi kita. Banyak orang yang masih berkutat dengan masa lalu. Aku dulu begini, aku dulu begitu. Apakah iya Tuhan mau begini, mau menerima aku? Apa benar Tuhan? Aduh saudara, sekalipun para murid itu imannya kecil, menjengkelkan, meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak pernah menyerah kepada mereka. Dan saya percaya Tuhan tidak menyerah atas kita. Dan kalau firman-Nya diberikan terus kepada kita sampai pagi ini, karena dia mengasihi kita. Kemudian dia memberikan damai sejahtera ini saudara, saat-saat ragu, saat-saat bimbang, ketika para murid menganggapnya hantu, justru dia memberikan damai sejahtera itu. Saat ini mungkin ada keraguan-raguan dalam hatimu, percayalah tangannya terbuka dan siap menolong kita. Terimalah damai sejahtera Tuhan, bahwa dia mengasihi kita, bahwa dia telah menganugerahkan anugerah terbesar bagi kita, yaitu iman, pertobatan, itulah keselamatan jiwa kita. Hampirilah tahta kasih karunia Allah itu, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Pertama, dia memberikan damai sejahteranya. Yang kedua, dia memberikan bukti-bukti tentang dirinya yang hidup untuk diperhatikan. Lalu dia berkata, jangan ragu, mari sini, ini lihat tubuhku ini. Aku ini bangkit secara tubuh, aku ini bukan hantu. Hantu tidak punya daging, hantu tidak punya tulang, raba-raba. Mungkin mereka saking masih herannya, karena memang dia belum dibuka mata rohaninya seperti ketika dua orang yang ke Emmaus itu, ketika dibuka pikiran mereka setelah membaca firman Tuhan, baru mereka benar-benar bersuka cita. Tidak lama dia minta, adakah lauk pauk bagimu, adakah makanan di sini? Dia diberi ikan goreng, segera dia makan, saudara. Dia membuktikan bahwa dia bukan hantu, bahwa dia bangkit secara tubuh. Dan kebangkitannya secara tubuh harus menyadarkan kita bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati.
bahwa luka-luka Yesus itu akan selalu ada pada Yesus sampai di kekekalan, itu seharusnya mengingatkan kita bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Yakin Bapak Ibu? Saudara, saya yakin waktu kita di surga dengan tubuh kemuliaan, kita masih bisa dikenali seperti keadaan kita sekarang. Jadi bersyukurlah dengan kondisimu sekarang, maksudnya rupamu sekarang, karena itu tidak akan dirubah menjadi cantik oleh Tuhan. Nggak ada operasi plastik di surga. Yang operasi plastik nanti dikembalikan ke wajah aslinya. Tetapi nanti cacat-cacat dalam tubuh kita ini pasti sudah tidak ada lagi. Pasti nggak ada lagi. Saya yakin itu. Karena di sana adalah kesempurnaan tubuh kebangkitan. Tetapi tubuh kebangkitan Yesus yang akan tetap ada luka-luka di tubuhnya akibat penyalipannya. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Wahyu pasal yang kelima, digambarkan di tengah-tengah tahta itu ada anak domba Allah yang tersembelih. Tanda-tanda itu masih ada pada Yesus. Itu mengingatkan kita bahwa kebangkitan tubuh Yesus itu mengingatkan pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati, dan bahwa luka-luka Yesus selalu mengingatkan kita bahwa Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Ada banyak bukti-bukti di Alkitab tentang kebangkitan Yesus. Seharusnya itu menolong kita untuk percaya. Kita perhatikan itu dengan baik-baik. Dan yang ketiga, saudara, Yesus memimpin para murid untuk beroleh iman yang sungguh-sungguh dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan mereka pada perkataan-perkataannya. Mengingatkan mereka pada apa yang telah dikatakan dulu. Mengingatkan mereka pada firman Allah. Bahwa apa yang dialaminya itu telah tertulis dalam Taurat Musa, tertulis dalam kitab nabi-nabi, tertulis dalam kitab Mazmur, bahwa dirinya adalah penggenapan dari janji firman Allah, bahwa dialah yang menjadi inti berita dari perjanjian lama, dan dialah yang meneruskan itu, menggenapkan itu. Kalau mau tidak ragu lagi, kalau mau tidak bimbang lagi, terimalah damai sejahtera Allah. Kalau mau tidak bimbang lagi, saudara, terima bukti-bukti yang Tuhan telah berikan kepada kita, supaya kita percaya. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Allah, datang kepada firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Dan ketika kita datang kepada firman Tuhan, jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sekalipun mungkin pikiran kita menggoda untuk kita ragu-ragu, tapi taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Amin. Sekalipun mungkin perasaan kita berubah-ubah, jangan ikuti perasaan, tapi percayai firman. Aku kok kebaktian kok gak ngerasa merinding lagi ya. Saudara kademen mungkin kalau merinding. Wah, aku rasa kayak hadirat, saudara. Tapi sekarang kok tidak lagi ya. Jangan percaya itu, tapi percayai firman. Amin. Dan mari hadapi keraguan-raguan dengan datang kepada Yesus, menerima anugerahnya, percaya pada bukti-bukti kebangkitannya, dan percaya kepada firman Allah. Sama-sama kita berdiri.